Di konten terbaru hari ini saya ingin kembali membahas tentang Kylian Mbappe. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Real Madrid telah memberikan penawaran kedua kepada Paris Saint-Germain. Dan penawaran kedua ini, value-nya atau harga yang diberikan oleh Real Madrid untuk membeli Mbappe adalah 170 juta euros plus nilai tambahan 10 juta euros. Saya pikir ini adalah final offer dari Real Madrid. Ya istilahnya take it or leave it. Memang hingga hari ini saya belum membaca berita bahwa ada jawaban resmi dari pihak PSG perihal penawaran kedua ini dari Real Madrid. Saya pikir mereka masih mencoba untuk mencari cara mengakali penawaran dari Real Madrid ini. Mencoba terus merayu Mbappe untuk stay. Tapi menurut saya jika pemain tersebut sudah menyatakan dia ingin pindah, apakah itu tahun ini atau tahun depan pada saat kontraknya berakhir, maka tidak ada gunanya juga bagi PSG untuk menahan Mbappe. Ada rumor juga yang beredar bahwa bisa jadi pihak PSG tidak akan memberikan menit bermain kepada Mbappe jika dia tidak segera perpanjang kontraknya dengan PSG. Hanya akan dikasih berlatih tapi tidak akan mendapatkan game time. Saya pikir itu juga tidak logis karena PSG adalah pemain inti untuk tim nasional Prancis. Dan PSG sendiri adalah klub asal Prancis, memang di kota Paris. Tapi kan masa mereka mau menahan, mau menyulitkan salah satu pemain terbaik Prancis yang berhasil membawa negaranya menjadi juara Piala Dunia tahun 2018. Yang juga kita tahu performanya di atas lapangan selalu stabil. Yang juga di awal musim ini juga memberikan kontribusinya bagi PSG. Jadi saya pikir no way out bagi PSG. Jika mereka tidak menerima offer dari Real Madrid ini, ya gak masalah juga sih sebetulnya bagi mereka. Kan yang kita ketahui ini atau yang kita pahami bahwa PSG adalah klub kaya. Ya dalam istilahnya mereka tidak butuh uang. Ya udah kita tahan aja Mbappe satu musim lagi. Yang penting kita menang nih dari Real Madrid. Kita tidak kalah nih, Madrid tidak bisa mendapatkan pemain kita. But next year, what happens if benar-benar Mbappe tidak mau tanda tangan perpanjangan kontrak dengan PSG? Ya mau tidak mau mereka harus melepas Mbappe secara free. Dan itu tidak wajar secara bisnis. Mereka perlu mendapatkan value yang bagus untuk salah satu pemain terbaik mereka. Memang sih skenario dari manajemen PSG ini cukup bagus. Musim ini mereka mendatangkan pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain hebat menurut saya. Mulai dari Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Ramos, plus Messi. Tapi ternyata itu juga tidak merubah pikiran dari Mbappe. Artinya apa? Dia ingin memenuhi impiannya untuk bermain bagi Real Madrid. Dan jika seseorang mempunyai impian, dia tentu akan coba untuk memenuhi impian tersebut. Dan itu yang sekarang coba dilakukan oleh Mbappe. Jika Mbappe mata duitan atau dia memikirkan uang yang lebih banyak, bisa saja dia bernegosiasi dengan PSG. Minta gaji yang lebih tinggi lagi. Tapi kan pada faktanya tidak. Dan kenapa dia ingin pindah ke Madrid? Karena dia ingin menjadi legenda di Madrid. Dia ingin keluar dari bayang-bayang apakah itu Neymar atau Lionel Messi yang sekarang sudah gabung ke PSG. Dia ingin menjadi pemain bintang di satu tim, menjadi satu-satunya bintang, pemain bintang di satu tim tersebut, yaitu tempatnya adalah di Real Madrid. Kenapa? Karena Real Madrid telah kehilangan Cristiano Ronaldo beberapa musim lalu. Dan juga kita tahu bahwa performa Gareth Bale belum membaik juga ya, biasa-biasa saja lah menurut saya. Eden Hazard juga seperti sama. Tidak ada kemajuan yang cukup berarti. Jadi jika Mbappe masuk, saya pikir dia bisa menyulap Madrid menjadi tim yang sangat tangguh. Bukan saja di La Liga, tapi juga di Champions League. Dan saya pikir proyek dari PSG ini sudah gagal. Karena mereka kan membeli Mbappe, kemudian membeli Neymar untuk bisa menjadi juara Liga Champions. Memang mereka berhasil masuk ke final, tapi kan mereka kalah di final. Memang peluang mereka musim ini lebih besar karena begitu banyak pemain berkualitas. Tapi apakah bisa hanya mengandalkan pemain-pemain yang berkualitas sebuah tim menjadi juara dari Liga Champions? Belum tentu. Dibutuhkan juga pelatih yang pintar. Pochettino tidak perlu diragukan lagi kemampuannya setelah dia bisa membangun Spurs menjadi tim yang tangguh. Tapi dia juga menghadapi pemain-pemain besar kali ini. Belum tentu musimnya akan berjalan mulus. Apalagi nanti melawan tim-tim yang lebih kuat lagi di Champions. Manchester City, apalagi nanti jika mereka ketemu Liverpool, ketemu lagi Real Madrid, ketemu lagi Bayern Munich, tidak akan mudah pokoknya bagi Paris Saint-Germain. Karena Champions League itu berbeda lah level persaingannya. Mau
sebuah tim punya 5 hingga 6 pemain bintang pun belum tentu menjadi juara. Mau tim tersebut lagi trennya positif, tiba-tiba di final bisa kalah. Tim tersebut sudah unggul, ternyata disamakan di menit terakhir, tim lawan itu yang menjadi pemenang. Mental yang penting. Dan juga bagaimana luck juga berpengaruh dalam sebuah pertandingan final Champions League. Jadi it's not easy and it's not for sure jika Mbappe stay juga PSG bisa memenangi Liga Champions. Belum tentu juga walaupun sudah ada Neymar dan juga Messi. Tapi kan masalahnya bagi PSG bukan hanya soal kontribusi di atas lapangan, tapi tim image dari PSG. Jika mereka bisa pertahankan Mbappe dan Mbappe bermain secara bersamaan dengan Messi dan Neymar secara reguler, tentu itu akan menaikkan image dari tim asal kota Paris ini. Dan juga akan lebih besar nanti value dari tim ini dalam urusan menarik minat sponsor. Itu yang saya pikir coba dilakukan oleh PSG. Jadi mereka akan dapat revenue dari penjualan merchandise dari para pemain hebat yang mereka punya di skuad mereka. Dan itu juga tidak ada salahnya. Tapi pada saat pemain tersebut ingin pindah, bagaimana bisa terus menahannya? Sebetulnya persoalan manajemen Paris Saint-Germain dengan Mbappe mirip seperti apa yang dihadapin oleh manajemen Tottenham Hotspur dengan Harry Kane. Bedanya kontrak Harry Kane masih cukup lama di Tottenham Hotspur. Jadi memang Harry Kane mau tidak mau harus stay. Karena tahun depan dia tidak akan pindah sebagai free agent secara gratis. Tapi Mbappe ini sisa 1 tahun lagi. Oke lah, let's say Paris Saint-Germain tetap menahan Mbappe. Saya pikir dia akan tetap bermain sebagai seorang pemain sepak bola profesional. Dia tetap akan mematuhi isi kontraknya. Ya tapi tahun depan Paris Saint-Germain akan kehilangan Mbappe. Ya percuma saja, gak ada gunanya. Manfaatnya sih ada, yaitu Mbappe akan tetap perform. Tapi pada akhirnya mereka harus melepaskan Mbappe secara free. Dan saya pikir memang sih presiden dari PSG ini sepertinya tidak ingin mengalah dari presiden Real Madrid, yaitu Florentino Perez. Tapi jangan salah dan jangan lupa teman-teman, Florentino Perez itu sukses di masa lalu mendatangkan pemain-pemain bintang ke Real Madrid. Mulai dari Luis Figo dan juga pemain-pemain lainnya. Banyak lah. Kalau saya sebutin ini cukup panjang ya daftar pemainnya. Dan dia juga tidak akan give up untuk mendapatkan Mbappe. Dan saya pikir Perez juga tahu secara komersil Mbappe ini akan laku dari penjualan merchandise dari Real Madrid. Karena Mbappe is a World Cup winner. Dia pernah membawa tim nasionalnya menjadi juara. Dan juga kita tahu performance-nya di atas lapangan luar biasa. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti jawaban resmi dari PSG dari penawaran kedua Real Madrid ini, yang saya pikir no way out for PSG, dan bagi Real Madrid it's now or never, dan juga mereka benar-benar membutuhkan Mbappe. Kita tunggu saja teman-teman bagaimana perkembangan nanti istilahnya apa nih, Mbappe Gate. Enggak lah, saya justru ingin memberikan caption free Mbappe, karena Mbappe sudah menyatakan dia ingin pindah dari Paris Saint-Germain, tinggal menunggu waktu saja. No hate, only football, salam sepak bola.